Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, pada khususnya Detik News yang terbit Selasa 14 September 2001 yang kemarin, ada kalimat yang menyatakan di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan. Di luar kampus ada yang mahasiswa kita jadi ekstremis, garis keras, jadi radikalisme, garis keras. Itulah beberapa ungkapan yang terbaca di harian Detik News Selasa 14 September beberapa hari yang lalu. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, radikalisme, ekstremisme adalah dua kata yang perlu kita cermati bersama, yang tentunya paham itu yang kita tidak harapkan berada di kampus di mana para mahasiswa hadir. Karena bagaimanapun dua istilah itu tentunya tidak ada tempat untuk berada di kalangan mahasiswa. Sahabat-sahabat sekalian, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum. Sahabat-sahabat sekalian, apa sih radikalisme itu apa? Apa sih ekstremisme itu apa? Ketika saya membaca di salah satu kamus menyatakan bahwa ekstremis itu adalah orang yang ekstrim atau orang yang melampaui batas kebiasaan, hukum, dan sebagainya dalam membela atau menuntut sesuatu. Yang ketiga, pejuang pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Itu kata arti ekstremis. Yang kedua adalah kata radikalisme. Secara harfiah, kata radikalisme itu adalah pengertiannya paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua adalah arti radikalisme, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik, Sahabat-sahabat sekalian, tentunya dua kata ini rasa-rasanya tidak ada tempat apabila berada di perguruan tinggi ataupun di kalangan mahasiswa. Terlebih tadi disampaikan bahwa ungkapan bahwa di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, di luar kampus ada yang mahasiswa kita jadi ekstremis, garis keras, jadi radikalisme, garis keras. Tentu kedua istilah ini hendaknya bisa dicegah oleh perguruan tinggi di mana mahasiswa menuntut ilmu. Pertanyaannya, mengapa paham atau aksi ekstremis dan radikalisme itu ada di kalangan mahasiswa? Kalau boleh bisa identifikasi, ini sekedar identifikasi saja. Barangkali mengapa ada paham semacam itu? Yang pertama, bisa saja paham itu masuk ke kalangan mahasiswa, terutama paham itu
akan masuk lebih mudah dan punya potensi untuk masuk tatkala mulainya tahun ajaran baru, terutama dihadapkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru diterima perguruan tinggi, yang tentunya dari sikap dan tindakannya masih polos-polos, wawasannya belum begitu tahu tentang kondisi perguruan tinggi, maka potensi mahasiswa baru itu sangat rentan apabila dimasukkan paham-paham tertentu. Yang berikutnya, mengapa tidak terjadi semacam itu apabila terjadi kepada mahasiswa yang sudah lama atau mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa tetap? Anggap saja mahasiswa lama. Mengapa terjadi? Ada paham di oknum mahasiswa tersebut. Yang pertama, bisa saja karena kampus dalam hal ini perguruan tinggi belum bisa melaksanakan secara maksimal, optimal penyelenggaraan pendidikan, khususnya akademik, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sehingga mahasiswa tidak tertantang untuk bisa melakukan aktivitas akademik di luar kampus. Artinya masih ada ruang dan waktu yang kosong. Karena lembaga dalam ini, kampus atau dosen-dosen tidak memberikan tugas-tugas kokurikuler ataupun ekstrakurikuler kepada mahasiswa, sehingga waktunya dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Berikutnya, mengapa paham atau aksi ekstremis ataupun radikalisme itu ada di kalangan mahasiswa, seandainya ada di oknum tersebut? Yang kedua, bisa saja diakibatkan belum optimalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dulu dikenal dengan student day. UKM yang ada di perguruan tinggi bisa saja karena belum optimalnya penyelenggaraan. Ini pun bisa menjadi bagian daripada terjadinya kegiatan-kegiatan di luar yang kita harapkan di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah, sekali lagi, yang ketiga adalah yang paling utama adalah relatif tersedianya ruang dan waktu yang kosong bagi mahasiswa. Sehingga ruang dan waktu yang kosong itu maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu, sehingga bisa mempengaruhi mahasiswa karena tidak ada kegiatan atau lemahnya kegiatan atau kurang kegiatan mahasiswa di luar kampus. Tadi sampaikan, apabila kampus, dosen, dan tenaga pendidik lainnya memberikan tugas-tugas kokurikuler, ekstrakurikuler kepada mahasiswa, tentunya tenaganya bisa dimanfaatkan, waktunya dimanfaatkan untuk kegiatan akademik. Namun apabila dosen kampus tidak memberikan tugas-tugas yang sifatnya akademik, maka ruang yang kosong itulah dimanfaatkan oleh sebagian orang dan memanfaatkan peluang itu. Sahabat-sahabat sekalian, ingat tahun 90-an, 1990 yang lalu, 1991, ingat ITB salah satu perguruan tinggi yang berbasiskan teknologi. Pada saat itu ITB bisa menjadi contoh menyelenggarakan kegiatan, bahkan ada mata kuliah olahraga. Tidak saja menyiapkan fasilitas, infrastruktur untuk kegiatan olahraga, juga berani bekerja sama dengan perguruan tinggi tetangga, IKIP Bandung, dalam hal ini FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, yang sekarang namanya UPI Bandung. ITB bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan perkuliahan olahraga, padahal ITB salah satu perguruan tinggi yang berbasiskan keilmuan teknologi. Tapi mengapa ITB menyelenggarakan semacam itu? Bisa-bisa ITB meyakini bahwa olahraga itu memiliki potensi untuk mengembangkan karakter dan kepribadian mahasiswa melalui kegiatan olahraga. Ini salah satu contoh yang telah dilakukan ITB. Bahkan sekarang ITB sudah berkembang. Bahkan ada beberapa program studi tentang keolahragaan. Ini salah satu contoh yang bisa
menjadi referensi bagi perguruan tinggi yang lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus dilakukan oleh kampus perguruan tinggi untuk menghindari radikalisme, menekan, mendangkal radikalisme dan ekstremisme itu apa? Yang pertama yang harus dilakukan, satu, pastikan perkuat kegiatan akademik. Intrakurikulernya perkuat, kokurikulernya perkuat, ekstrakurikulernya perkuat. Sehingga tidak ada lagi waktu kosong bagi mahasiswa yang akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Yang kedua, optimalkan UKM mahasiswa yang selama ini ada. Bila perlu, perguruan tinggi membuka mata kuliah olahraga ataupun seni, sehingga mahasiswa yang punya potensi dan bakat, minat terhadap olahraga dan seni bisa tersalurkan dan tidak akan keluar dari jalur akademik. Yang ketiga, berikan ruang dan waktu bagi mahasiswa yang cukup sehingga potensi mahasiswa itu bisa berkembang, ketimbang waktu yang kosong dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Ini sangat bagus, relatif bagus apabila perguruan tinggi menyiapkan ruang dan waktu untuk mahasiswa untuk mengekspor potensi dirinya. Kami yakin dengan tersedianya ruang dan waktu bagi mahasiswa, maka mahasiswa akan mengekspor potensi yang dimilikinya, baik minat bakat sesuai dengan keinginannya. Tentunya dengan pendampingan dosen ataupun tenaga yang lainnya. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, untuk menghindari radikalisme, ekstremisme di kampus, disampaikan pastikan optimalkan kegiatan akademik. Yang kedua, optimalkan UKM. Kalau perlu ada matkul olahraga dan seni untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Yang ketiga adalah berikanlah ruang dan waktu bagi mahasiswa untuk mengekspor potensinya. Demikian bersampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Duan Ji Bahalap, Neji Papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.